Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Gegara jadwal piket di libur Nataru, Dr. Koas dianiaya di Palembang, Sumatera Selatan. Hari ini polisi memeriksa pelaku penganiayaan. Korban yang mengalami luka lebam dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Selatan. Inilah detik-detik video amatir milik warga yang merekam seorang calon dokter dianiaya oleh pria di sebuah kafe di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Kami sengaja tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Dari rekaman video terlihat seorang pria berbaju merah menganiaya salah seorang dokter koas. Pelaku sempat beberapa kali memukul korban. Kejadian ini pun sempat dilerai oleh teman-teman keduanya yang ada di lokasi. Penganiayaan diduga dipicu karena masalah jadwal piket di rumah sakit. Dari kejadian ini, korban yang diketahui seorang mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya mengalami luka lebam dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Polisi menyebut telah menerima laporan korban terkait dugaan penganiayaan hingga terluka ke Mapolda Sumatera Selatan. Di unit 5 ya, di subdit 3, di unit 5, sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Apakah akan langsung ditahan Pak nantinya? Belum, nanti diselesaikan pemeriksaannya dulu. Kini kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas masih diselidiki oleh polisi dengan memeriksa beberapa orang saksi. Pelaku pun belum ditahan polisi dan masih dimintai keterangan di Polda Sumatera Selatan. Reski Oktara, Muklas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya mengecam tindakan kekerasan terhadap salah satu dokter koas di Palembang. Pihak kampus penuhnya menyerahkan kasus ini ke polisi dan berharap dapat ditindak sesuai aturan hukum. Yang mendalam atas terjadinya insiden pemukulan yang dialami oleh salah satu mahasiswa kami. Tindakan kekerasan seperti ini jelas tidak dapat dibenarkan dan kami mengecam dengan tegas setiap bentuk kekerasan dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus. Sebagai bentuk komitmen kami dalam memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh warga kampus, kami telah membentuk tim investigasi internal yang saat ini sedang bertugas bekerja untuk mengumpulkan data-data secara kronologi yang semestinya ada untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden ini. Informasi terkini kasus Dr. Koas dianiaya di Palembang, Sumatera Selatan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Reski Oktora Amalia dari Palembang. Selamat sore, Reski. Sebenarnya masalah apa yang jadi pemicu penganiayaan ini? Ya, selamat sore Ihsan dan juga saudara. Sebelumnya, penganiayaan terhadap Dr. Koas ini terjadi pada Rabu sore kemarin di sebuah kafe di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, di mana penganiayaan bermula saat korban yang bernama Lutfi, yang merupakan salah satu mahasiswa daripada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ini, mendatangi keluarga Koas Junior terkait untuk pembahasan daripada jadwal piket, di mana keluarga Koas Junior ini merasa tidak senang Koas Junior tersebut ditempatkan piket pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Dan saat tengah pembahasan ini, sopir daripada keluarga Koas Junior ini hadir di tempat dan menganggap bahwasannya korban ini menyepelekan daripada pembicaraan yang tengah berlangsung hingga memicu terjadinya penganiayaan tersebut. Hingga pada saat itu video penganiayaan ini direkam oleh rekan korban dan menjadi ramai di media sosial. Ihsan. Reski, lalu bagaimana kondisi korban saat ini? Ya, untuk kondisi korban saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Palembang karena mengalami luka lebam, khususnya ini di bagian wajah. Dan untuk daripada terduga pelaku, ini merupakan sopir daripada keluarga
Koas Junior yang pagi tadi ini sudah memenuhi panggilan polisi di unit 5 Subdit 3 Jakarta Ditreskrimum Polda Sumsel untuk menjalani pemeriksaan daripada laporan korban yang bernama Lutfi ini. Hingga saat ini juga Ihsan dan juga saudara, kami masih menunggu daripada jalannya proses hukum atas laporan daripada korban Lutfi. Ya, korban melaporkan ke polisi terkait dengan penganiayaan. Ada juga bukti video yang sudah tersebar di media sosial. Apakah akan ada penetapan tersangka dari kasus ini? Ya, untuk sementara status daripada terduga pelaku ini adalah sebagai terperiksa dan polisi masih mengumpulkan alat bukti dan juga keterangan dari sejumlah saksi, dan juga tadi terduga pelaku ini ditemani oleh kuasa hukumnya yang meminta ingin memediasi daripada peristiwa ini. Dan juga atas insiden ini, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya juga angkat bicara dan mengecam daripada tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap Dr. Koas ini, dan juga sudah membentuk tim investigasi secara mandiri untuk melakukan pemeriksaan dan juga mengumpulkan bukti. Dan juga FK Unsri ini sendiri sepenuhnya kasus ini diserahkan oleh pihak kepolisian dan juga bisa ditindak secara hukum yang berlaku. Ihsan. Reski, pelakunya ini sebagai dokter juga atau siapa? Ya, untuk pelaku ini sendiri diketahui merupakan sopir daripada orang tua Koas Junior yang pada saat itu hadir untuk pembahasan terkait dengan jadwal piket yang berlangsung di salah satu kafe tersebut. Ihsan. Baik, ini masalah dipicu terkait dengan jadwal koas ataupun jadwal perkuliahan. Lalu apa respons dari pihak Unsri ataupun FK Unsri terkait masalah ini? Ya, terkait ini kan permasalahan daripada jadwal piket, di mana Koas Junior ini merasa tidak senang ditempatkan pada piket untuk libur Natal dan Tahun Baru. Dengan menanggapi hal ini, khususnya Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya mengecam dengan aksi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku terhadap Koas Lutfi ini seperti itu. Dan juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian, dan juga tadi saya katakan di awal sudah membentuk tim investigasi mandiri untuk melakukan penyelidikan mandiri seperti itu terkait dengan kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas ini. Ihsan. Baik, apakah ada dugaan perintah dari majikan sang sopir ini alias mahasiswa FK Unsri? Ya, terkait dengan hal tersebut, Ihsan dan juga saudara, ini masih didalami oleh pihak kepolisian, karena pada saat itu si terduga pelaku ini sendiri menganggap bahwasannya korban ini menyepelekan saat keluarga Koas Junior tengah melakukan pembahasan terkait dengan jadwal piket tersebut, sehingga memicu emosi terduga pelaku yang langsung melakukan penganiayaan terhadap korban. Ihsan. Baik, terima kasih Reski Oktora Amalia melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.